Halo Sobat UMKM, kembali lagi bersama saya Muhammad Widodo Ma'ruf. Kali ini saya akan membahas tentang branding kuat dan berkesan untuk UMKM. Nah, pernah nggak sih teman-teman semua, Sobat UMKM ini ngerasa perusahaan-perusahaan besar tuh bisa membuat produk atau jasa mereka tuh dengan branding yang sangat berkesan dan terlihat kuat tuh, strong banget ya. Bahkan masuk ke dalam benak masyarakat ya, benak masyarakat umum atau calon pelanggannya. Contohnya misal ada yang membranding tentang air minum nih yang ada manis-manisnya. Itu termasuk branding ya, teman-teman. Jadi itu bisa masuk ke dalam eh, bahkan alam bawah sadar dari masyarakat secara luas gitu. Atau branding tentang apa? Kopi ya. Permen kopi ya, permen kopi. Itu ada yang gantinya ngopi ya. Jadi ada brand UMKM yang gantinya ngopi, gitu. Kopiko ya di situ. Nah, jadi itu sebuah brand yang bisa dikenang oleh pelanggannya. Nah, kalau misal penasaran, kita akan bahas nih, bagaimana sih sebenarnya kita sebagai UMKM yang mungkin masih banyak keterbatasan bisa membuat branding yang kuat dan bisa berkesan. Nah, kalau bingung, mari kita simak bersama ya. Yang pertama tentu ya, bukan lain lagi yaitu kenali target pasar. Ini ya sama seperti ketika kita mau membuka bisnis, kita harus punya perencanaan, riset dulu nih pasar kita, targetnya siapa, produk yang kita miliki, jasa yang kita punya itu ingin kita pasarkan di mana ya. Nah, kita harus tahu, pelajari ya demografinya, minat, kebutuhan, bahkan perilaku mereka. Bisa jadi gender juga sangat berpengaruh juga ya. Kan sekarang ada yang misal produk kecantikan. Produk kecantikan atau make up dan lain-lain dulu terkenalnya hanya untuk wanita saja. Tapi sekarang mulai ada brand-brand atau produk-produk yang menyasar pasar lelaki dan tentunya mereka harus membuat brandingnya itu khusus untuk laki-laki gitu ya. Sampo ya, misal kayak produk untuk mandi deh, sampo gitu. Itu ada yang untuk wanita, ada yang untuk laki-laki. Nah, dan tentu mereka branding agar sesuai dengan target pasar mereka masing-masing. Gitu ya. Jadi pertama, paling enggak kita nggak butuh, kalau misal pelaku UMKM kan mungkin pasarnya bukan yang luas ya, masih lokal gitu daerah dan belum sampai di misal nasional gitu. Nah, silahkan kenali dulu nih, kira-kira produk ini ada kompetitornya enggak ya, demografi dan minatnya masih tinggi enggak, seperti itu. Jadi jangan asal wah ini produknya bagus, unik tapi ternyata enggak ada pasarnya gitu, enggak ada yang minat. Nah, kedua ciptakan identitas yang unik. Nah, ini enggak melulu produk yang berbeda. Produknya boleh sama, tetapi brandingnya yang kita buat berbeda. Kita cari keunikannya sendiri, bisa lewat nama brand ya kan, logonya, tagline-nya. Sadar nggak kalau misal di minimarket itu tagline-nya berbeda-beda ya. Di minimarket, oh ini paling hemat, ada yang bikin puas nih, paling murah gitu. Bahkan ada yang memposisikan diri permasalahannya adalah kalau lebih kita ganti. Nah, itu jualannya sama tetapi posisi apa mereka menciptakan brand yang berbeda nih. Dia ingin menghadirkan produknya itu seperti apa? Seperti unik dan itu menjadi ciri khas bagi produk tersebut. Nah, ini PR-nya. Jadi nggak harus selalu produk yang berbeda ya. Produknya boleh sama ya, sobat UMKM ya. Nah, lanjut konsisten ya. Konsisten dalam visual. Ketika kita membangun brand, tentunya kita nggak bisa serta-merta gonta-ganti logo di setiap kali kita membuat misal tayangan media sosial dan lainnya. Logonya ya satu, warnanya juga kita pilih dulu ya. Kalau bisa sesuai dengan warna logo atau tipografinya ya. Itu agar membuat eh, masyarakat atau calon pelanggan atau pelanggan sendiri itu
merasa familiar karena sering melihat itu. Nah, seperti itu. Jadi biar mudah dikenali dan cenderung kuat akhirnya ya dalam jangka waktu tertentu ya. Jadi branding itu memang nggak bisa instan juga. Ya kalau instan mungkin hasilnya nggak bisa kita ukur gitu. Tapi kalau ingin hasil yang bisa kita ukur, tentu branding itu butuh waktu gitu ya. Nah ini harus perlu konsistensi. Nah ketika kita udah punya tadi ya logo dan lain sebagainya itu, tentunya kita harus bisa membuat konten menarik dan bermanfaat. Sekarang memang era media sosial ya. Nah, jadi ketika kita ingin menampilkan brand kita bisa membangun media sosial kita, membuat video, infografis, tulisan. Nah, bahkan seringkali tulisan di blog atau di media-media sosial itu juga menciptakan eh, value brand itu sendiri ya. Jadi menguatkan, bisa jadi menguatkan. Sadar gak sih kalau misal beberapa produk misal digital atau pemasarannya lewat website, dia bangun website gitu kan, dia akan menyatakan bahwa oh sudah diulas oleh beberapa misal kayak koran online atau media-media online atau media lainnya yang mungkin memang skalanya nasional. Ini tergantung tujuannya. Bisa jadi kalau misal seperti itu, misal kita ingin membuat branding bahwa apa kita tuh terreview gitu, terverify gitu. Yuk kita bisa mengiklankan atau membuat mengiklankan di media lokal gitu ya, atau bekerja sama dengan media lokal. Nah, terkait kerjasama, ini saya ingin membagi yang tips terakhir nih. Selain konten yang bermanfaat tadi yang terus kita buat, visualisasinya kita harus juga konsisten gitu ya. Nah, ini sekarang eranya media sosial, kita bisa kerjasama dengan influencer. Bagi UMKM nih, jangan salah, influencer tuh nggak harus yang jutaan orang ya pengikutnya ya. 1.000, 10.000 itu juga bisa jadi influencer. Bahkan pelanggan-pelanggan setia kita tuh secara nggak langsung kalau memang mereka puas sama produk atau layanan kita, itu dia akan menginfluence orang lain atau memengaruhi orang lain. Nah, kawan-kawan nanti akan saya sharing ya terkait 7P ya, itu teknik marketing apa? Proses bagaimana seorang pelanggan itu bisa menjadi influence kita secara gratis, influencer kita secara gratis. Tapi kalau misal kita ingin hasil yang lebih cepat, kita bisa bekerja sama dengan influencer. Tentunya sesuaikan dengan target pasar. Kalau target pasar kita lokal, ya udah kita pakai influencer lokal. Gitu ya. Influencer lokal yang mungkin ada yang mikro ya, 1.000-an pengikutnya, atau yang 10.000, nggak harus yang 100.000. Nah, yang penting konsisten dan memang kita alokasikan. Kalau misal udah pakai influencer kan kita perlu budget ya. Nah, jadi silahkan bisa kerjasama entah pakai budget. Kalau misal masih kecil-kecil influencernya kan bisa kita tawarkan produk atau kita tawarkan uang atau kita tawarkan layanan tertentu, potongan harga dan lain sebagainya. Jadi berbagai macam cara untuk bekerja sama dengan influencer. Nah, seperti itu tips bagaimana kita bisa membuat brand yang kuat ya, brand yang kuat dan berkesan nih untuk pelanggan kita. Tentunya kita harus membuat branding itu sesuai dengan target pasar kita. Itu dibatasi di situ dulu. Kalau enggak nanti kita malah bisa mengeluarkan budget yang over atau lebih besar gitu. Nah, mungkin segitu ya sobat UMKM. Silahkan kalau misal mau menghubungi saya atau bisa buka link ya eh, atau email gitu ya saya. Dan jangan lupa like, follow, dan subscribe ya. Like, komen, dan subscribe nih di channel saya. Dan saya akan berbagi terkait bisnis, keuangan, terus marketing, dan mungkin yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.